sada hita ma hurta, puka kita ma kebatianta. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi na pasing, sito palangit, pakon tanoon. Amen. Ale na bata, hamdo na bataku nahupindahi, horahan do tondoi hubamu, si holando dagingku bamu, somontano na doging, anjahan na horah, na somarbah. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami, maka tahun terima kasih doa nami hubamu, halani na dok ipatalarham dirimu, marhite hatamu. Tugu hamma hanami, ase iha perluhon hanami, mandalankon hatamu ini. Pagol pahamma hanami, bani tanggung jawab, ase sir hanami marsi ajaran, domu hubani harosuhmu, ase bamu isombahkon hanami, doding apa puji-pujian nami, sadokah golo nami. Amin. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami Jemaat Sektor Seputi GKP Sang Tua boleh mengikuti pertemuan kami Bapa yang sekali seminggu. Walaupun dalam kondisi yang berjauhan, kami tidak bertatap muka satu sama lain Bapa, dikarenakan kondisi yang terjadi pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kesatuan nanti kami akan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa kami menyiapkan hati kami, dan kami siap untuk mendengar-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi nats ambilan untuk kita pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Gabe batu namangguluh irumah ninay bata. Aipe ambukon na siyama sagala hajahaton. Sagala pangoto toyon, hasipahula-hulahon, subil apa segala tukas-tukas. Songon danak na baru tubuh, horahan mana siam banitada partunduyuhon napita. Ase lambin magudang na siam halani ai anjaha malua. Anggo na tongon madoma idai na siam diar layak ni Tuhanin, ubani mana siam roh. Batu na mangguluin, na niambukon ni jolma tongon.
tapi na pinili anjahana marharga bani naibata. Saya rama na siam paulihon songon batu na manggulu. Jadi rumah pertundion apa hamalimon na papasing. Lau mambuan galangan pertundion harusoni urni naibata marite Yesus Kristus. Sonai madasni, saudara yang terkasih, sebuah kenyataan yang ada pada kehidupan orang percaya, di mana masih terdapat banyak tipu muslihat, kemunafikan, iri dengki, dan fitnah yang selama ini secara jujur kita rasakan masih banyak terdapat di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita sebagai orang percaya yang jelas-jelas telah mengetahui apa keinginan hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan benci, tapi kita sebagai orang percaya masih memelihara sifat-sifat seperti itu, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, dan fitnah. Seperti kita ketahui, beberapa kejahatan-kejahatan yang seperti tadi kita sebutkan di atas pada ayat pertama adalah sebuah sifat yang memang sudah ada di dalam diri manusia sejak dulu. Sehingga bisa kita katakan itu adalah hal yang dari sejak zaman dahulu bahkan sampai pada saat ini masih didapati di dalam diri dan kehidupan kita orang percaya. Pada ayat pertama, Petrus jelas menyebut agar kita membuang segala bentuk kejahatan tersebut, tipu muslihat, fitnah, iri, dan dengki. Dan pada ayat kedua dijelaskan bagaimana supaya kita boleh menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Seperti kita ketahui, kenapa Rasul Petrus menyatakan sebuah analogi ini, bisa kita katakan sifat-sifat tipu muslihat, kemunafikan, iri dan dengki, dan fitnah itu pada umumnya terjadi pada orang-orang dewasa. Sangat sedikit sekali kita ketahui anak kecil, apalagi anak yang baru lahir kita sebut, memiliki sifat-sifat seperti di atas. Karena kita tahu anak yang baru lahir itu tidak minta permainan yang aneh-aneh. Apabila diberikan kepadanya air susu yang murni, kalau yang kita sebut juga dengan air susu ibu, hanya itu saja gitu. Jadi tidak pingin untuk meminum minuman-minuman yang mungkin di lidah orang dewasa itu sebenarnya nikmat. Tapi bagi anak yang baru lahir, anak kecil, hal tersebut malah menjadi aneh rasanya. Sehingga bagaimana kita tahu si anak itu hanya merindukan air susu yang murni. Air susu ibu kita bilang yang memang berasal daripada induk si anak. Dari mana dia lahir. Itu juga lah yang dianalogikan oleh Petrus di dalam perikop ini, bagaimana kita pun sebagai orang yang lahir dari anak-anak terang, lahir dari kegelapan, di mana kita berasal dari Tuhan sendiri, dari surga sendiri, dan kita pun seyogianya sebagai anak yang baru lahir tetap merindukan air susu yang murni, di mana air susu yang murni tersebut adalah firman Tuhan, karena kita juga berasal dari Tuhan. Itulah analogi yang digambarkan Petrus, sehingga dia dengan jelas mengatakan di ayat pertama, untuk kita membuang segala sifat-sifat yang jahat tadi. Dan menjadilah seperti anak kecil yang merindukan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya yang sampai sekarang juga masih memiliki sifat-sifat seperti itu, harusnya juga kita merenung bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai orang yang percaya, sementara kita tidak menjalankan teladan yang diberikan orang yang kita percayai. Dalam hal ini kita sebut kita sebagai orang percaya, artinya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang kita imani saat ini.
tapi kita sendiri tidak meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Sehingga bisa dikatakan di mana letak iman kepercayaan kita. Karena percaya terhadap Tuhan saja tidak cukup hanya dengan kita mengakui bahwa kita percaya, tapi kita harus mempunyai perbuatan yang sebagai manifestasi dari kepercayaan kita itu, yaitu adalah perbuatan yang seturut dan kehendak dengan firman Tuhan. Apa yang diinginkan Yesus Kristus sebagai Dia yang kita percayai. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, boleh kami bacakan ayat kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kenapa kita harus menjadi seperti anak kecil? Kenapa kita harus merindukan air susu murni, yaitu firman yang daripada Tuhan kita? Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh. Jadi oleh kerinduan terhadap firman Tuhan, itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Di mana pertumbuhan itu memang adalah merupakan tujuan dari orang-orang yang percaya. Orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Jadi kerinduan akan firman Tuhan secara terus-menerus setiap hari, di mana kita dengan mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, itu yang akan menempa kita menjadi anak-anak yang bertumbuh. Sehingga itu di mana Petrus mengatakan supaya kita menjadi seperti anak kecil yang tetap merindukan firman Tuhan, dan tujuannya adalah supaya kita bertumbuh. Dan selanjutnya setelah kita bertumbuh, kita akan selamat. Jemaat yang terkasih, selanjutnya pada ayat keempat dan kelima, di mana disebutkan bahwa kita diminta untuk datang kepada Yesus Kristus, di mana Dia adalah sebuah batu yang hidup. Disebut di dalam bahasa Indonesia pada ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kita lihat benang merahnya di mana kita datang kepada Yesus Kristus yang juga adalah batu yang hidup. Supaya apa? Supaya kita juga sama seperti Dia boleh menjadi batu yang hidup di dalam konsep pembangunan sebuah rumah rohani. Jadi dalam hal ini kita ketahui konsep pembangunan rumah, di mana rumah yang baik itu tidak ditentukan oleh satu atau dua batu, tetapi adalah bagaimana beberapa batu yang dapat disusun dengan baik di dalam posisi masing-masing, di dalam peran masing-masing, sehingga sebuah rumah itu dapat terbentuk dengan baik. Inilah yang diinginkan oleh nats ini, di mana kita yang meneladani Yesus Kristus sebagai batu yang hidup, sehingga boleh juga menjadi batu-batu yang hidup dalam konsep pembangunan rumah rohani. Bisa kita bilang dalam kesatuan bergereja, di dalam kesatuan bermasyarakat, ataupun di dalam kesatuan bernegara. Sehingga bisa kita renungkan apa peran serta kita di dalam sebuah konsep bangunan rohani. Mungkin kita ambil skop yang mungkin di sektor atau di jemaat, dan juga mungkin di skop yang lebih luas lagi di bermasyarakat ataupun di bernegara. Bagaimana peran kita sebagai batu yang hidup? Apakah kita menjadi batu yang memperkokoh atau memperindah sebuah bangunan, atau malah kita sendiri menjadi batu yang memporak-porandakan bangunan? Seperti kita ketahui, sebuah batu tidak ada harga dinilainya apabila dia berdiri sendiri, apabila dia eksis sebagaimana aslinya. Kalau kita tahu batu-batu yang mahal, mungkin batu granit, batu marmer, itu mungkin hanya pada awalnya hanya sebuah batu-batu liar yang ada di luar sana. Tetapi apabila batu tersebut mau untuk diukur, ditempa, diasah, dan mau disusun, dia akan menjadi batu yang indah di dalam sebuah konsep bangunan. Sehingga inilah yang boleh kita renungkan, di mana
Kita sebagai orang-orang percaya yang selalu merindukan kemurnian susu firman Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat bertumbuh, kita dapat selamat, dan boleh belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang merupakan batu yang hidup, sehingga kita sebagai pribadi, lepas pribadi, menjadi pribadi-pribadi yang dalam analogi batu yang hidup yang mampu menjalankan peranan kita sebagai batu yang hidup, sehingga di dalam suatu konsep bangunan rohani, di dalam bernegara, bermasyarakat, apalagi di dalam bergereja, kita boleh menjadi batu yang membangun, batu yang kokoh bersama-sama dengan individu-individu lain, saudara-saudara kita terkasih, menjadi satu kesatuan, sehingga terbangunlah sebuah rumah rohani yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itulah renungan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau taburkan pada kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Bapa melalui firman-Mu yang kami dengar, kami dapat boleh bertumbuh, dan juga kami boleh selamat, dan kami boleh menjadi batu-batu yang hidup Bapa. Menjaga kesatuan di dalam bernegara, bermasyarakat, dan bahkan juga Bapa di dalam kehidupan kami bergereja. Biar kiranya Roh Kudus menyertai kami untuk senantiasa dapat menjalankan apa segala yang Kau inginkan Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa. Kami puji, kami sembah Kau Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, karena Engkau Allah yang memberikan kehidupan kepada kami, Allah sumber kehidupan kami. Biarlah segala pujian dan hormat hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami angkat kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah juga segala doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang boleh mempersatukan kami pada malam hari ini di dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan persatukan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu lewat ibadah kami Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih-Mu lah yang mempersatukan kami. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, kalau mereka tengah berduka Tuhan hiburkan, kalau mereka dalam pergumulan biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus yang buat pemulihannya Tuhan, yaitu Rosmana dan Evelyn dalam pemulihan, berkati mereka Tuhan, dan berkati keluarganya juga Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati lawatan yang dari Tuhan. Buat Bapak Jabes Tindamani juga yang Tuhan yang senantiasa kami doakan, Engkau pulihkan mereka Bapak, pulihkan dia dalam sakit penyakitnya Tuhan. Begitu juga keluarga Engkau berkati Bapak, sehingga penuh sukacita untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat ketua sektor kami ya Bapak, Situa Rasman Purba, yang tengah berduka saat ini, di mana orang-orang yang mereka kasihi Engkau panggil ke sisi-Mu ya Tuhan, yaitu Jandi Purba di Batam ya Bapak. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menerima penghiburan yang dari-Mu Tuhan. Berkati juga orang tuanya, semua keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan sehingga mereka boleh kembali bersukacita untuk menjalani hari-harinya Bapak. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau dan hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Mampukan mereka untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami, khususnya buat menghadapi pandemi yang dialami oleh bangsa kami, bumi kami ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan yang mengangkat virus-virus corona yang melanda bumi kami ini Tuhan, sehingga kami boleh sehat ya Tuhan, dan boleh kami
memuji memuliakan Engkau lewat segala kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja Tuhan, pendeta, penginjil, atau siapa saja pun Tuhan yang mengabdikan dirinya menjadi pelayan Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah lewat kehidupan jemaat ya Tuhan, kami boleh mewujudkan kasih-Mu, memberitakan kebaikan kemurahan-Mu lewat kehidupan jemaat ya Bapa. Buat majelis yang di Hang Tuah juga kami serahkan kami ke tangan-Mu ya Bapa. Tuhanlah yang mempersatukan kami dengan kasih-Mu, memberikan kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami satu hati, satu pikir untuk memuji memuliakan Engkau. Buat pimpinan majelis kami juga ya Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam segala kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga boleh melayani dengan sukacita dan boleh menjalankan program kami dengan tidak kurang sesuatu apapun ya Bapak. Buat kami di sektor ini juga Tuhan, berkati kami keluarga lepas keluarga. Biarlah kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapak, lewat segala pekerjaan kami, lewat apapun yang kami lakukan. Boleh di hari-hari tua kami juga ya, orang tua kami sudah lansia Tuhan, yaitu si tua Siti Boru Purba ya Tuhan. Begitu juga dengan si tua Akerlina Boru Saragi, begitu juga dengan si tua Ferdinand Damani Tuhan. Biarlah berkati mereka di hari-hari tuanya Tuhan, untuk tetap menikmati kasih-Mu. Siapapun kami Tuhan di hari tua kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Biarlah sehat tubuh jasmani rohani kami Tuhan. Biarlah setiap keluhan kami serahkan ke tangan-Mu untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan pekerjaan jemaat-Mu di sektor Sei Putih ini Tuhan. Cukupkan segala yang perlu buat kebutuhan jasmani dan rohani kami. Damai dan sukacita yang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, cukupkan semuanya Tuhan, sehingga kami dengan sukacita boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon keampunan segala dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak menerima berkat-Mu yang begitu melimpah. Dan biarlah Tuhan memimpin setiap kehidupan kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terpuji termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ondoskan hitama galangata hubani naibata, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih mah hataon nami ubamu. Halani holongmu na bagalin nagabe haguluhan nami. Bani panorangon yondoskon hanami do hubamu. Na ipatupu hanamion gabe galangan nami hubamu. Saijalo anja pasu-pasu hamma galangan namion. Lao pabulakon harajaonmu pakon pararaton hatamu iduniaon.
gabi hasangaponmu. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ria mahita martonggo marite tonggo na ni ajarhon ni Tuhan Yesus ubani susiani. Hamba pa namin na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say Roma rajonmu, say saud maharuso ni urmu inaguri tongon songon na inaguri atas. Birhama ba nami sa daryon haguluan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoma na mardosa dopa ka nami. Ulang hanami bubay hamu parlajoan, paluhamma hanami humbani pangago. Ayam dosi madara jaon, pakon hagogon, apa sangapon sa dukani-dukani. Amen. Jalo hitama pasu-pasu maninay bata. Hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni bata bapa, apa persoran itu di napasing makasonmani hita haganupan. Amen.